Pengalaman itu sangat mahal. Yang pertama ya, karena kita mengeluarkan waktu cukup banyak, dan yang jelas mengeluarkan duit cukup banyak. Inilah salah satu contohnya teman-teman. Kali ini saya akan unboxing, sudah ini unboxingnya. Review sedikit mengenai karburator yang baru saya beli ini. Alhamdulillah, meskipun kita beli dengan duit pinjaman ini, duit jatahnya rokok, ini kita belikan karburator. Ini karburator Kijang Grand 5K kalau penjualnya menyebutnya. Ya memang setahu saya yang Grand itu memang yang sudah memakai vakum untuk penggerak skep sekundernya, bukan bandul. Insya Allah untuk Kijang 92 ke atas ya, 91 akhir itu sudah peralihan dari karbu bandul ke model ini vakum. Ini penjualnya menyebutnya sebagai lelangan showroom. Nah, ketika saya tanya, saya nggak paham itu apakah itu artinya baru, juga tidak dijawab. Karena ya pokoknya adminnya bilang Bapak pasti tahulah artinya lelangan showroom. Tetapi secara fisik dari foto-fotonya saya lihat tentunya ini bukan karburator baru NOS, tapi insya Allah karburator original dengan kondisi yang masih sangat layak pakai, atau masih bagian-bagiannya itu insya Allah masih dalam keadaan original. Ya selalu saya bilang, apalah artinya original kalau sudah terpakai 30 tahun. Ya mungkin ini hanya dipakai sebentar aja gitu teman-teman. Mungkin dari mobil yang ditarik, dilelang gitu, diambil karbunya. Ini mungkin saking hati-hatinya penjualnya, kemarin di foto sebelumnya itu karat, sekarang ini dibersihkan. Bagi saya nggak ada masalah teman-teman, justru karat itu kan menunjukkan nggak dipakai gitu aja. Dari mana saya tahu ini tidak baru? Ya pasti dari bekas baut-baut itu sudah pernah kena kunci atau obeng. Itu aja, sudah sangat kelihatan. Yang di dalam itu saya pakai ini teman-teman, alatnya detektif. Ini udah ketahuan ya kalau pakai alat ini, itu baut itu pernah kena kunci atau kena obeng. Tapi intinya saya tidak mempermasalahkan, saya pasti tahu itu bukan baru, karena harganya juga kisaran separuhnya dari yang NOS ya, setahu saya begitu. Hanya separuhnya, malah lebih murah sedikit ini. Seperti ini saya review sedikit saja. Kenapa saya pengen sekali? Ya karena pengennya sebenarnya ya betul-betul baru, tapi itulah harganya tidak terjangkau. Tapi kemarin yang saya tanyakan di toko langganan saya itu sudah laku. Yang ada hanya Kijang 7K. Itu ada yang jual di Sumatera itu sekitar 4 atau 5 juta begitu teman-teman. Sebenarnya yang ingin saya pakai ya, bukan untuk direview itu, ingin saya pakai itu sebenarnya karburator yang kapsul itu, menurut saya sangat jos nanti. Tetapi karena ini tujuannya untuk direview seperti apa kira-kira kalau memakai karburator yang mendekati masih standar gitu aja, daripada karburator yang saya pakai ini yang sudah oprekan, atau satunya karburator KW. Seperti ini penampakannya. Yang pertama ini sudah jelas silindernya original. Kemudian ini ada jalur untuk vakum switch, itu harus ada ya. Dan ini teman-teman, saya tes vakumnya ini, skep sekunder apakah berfungsi. Kita lepas selang vakumnya ini dan tuasnya kita tekan ke atas, dan kita tutup lubangnya, dan tuas kita lepas. Nah, tidak boleh turun. Baru setelah sumbatnya kita lepas, tuasnya boleh turun. Nah, oke, saya vakumnya normal. Dan saya cek ini secondary touch angle-nya itu sepertinya juga pas. Meskipun di sini juga sepertinya udah disetting. Nah, ini kick down-nya atau kick up-nya ya, kalau lebih tepatnya kick up. Jadi saat throttle primer terbuka penuh,
itu ada standarnya. Skep sekunder itu posisi terbuka berapa derajat gitu teman-teman. Dan lubang yang di stasionernya juga harus kelihatan. Skep primer sudah terbuka full, skep sekunder terbuka sedikit dan sudah melewati lubang stasioner itu teman-teman, yang lubang kecil itu. Insya Allah ini pas untuk sekunderi touch angel dan kick up-nya. Ini kick up-nya sepertinya juga udah di setel, terlihat ini udah ditekuk sedikit gitu. Kenapa juga nggak pas ya nekuknya, ya itu nanti kita tes saja, tes jalan. Dan ini yang jelas tertulis di sini Aisan. Dan yang menarik adalah logo di atasnya ini, logo Toyota jadul. Ini sebenarnya saya mau mencoba nunggu besok ya teman-teman, karena saya udah pesan ini soket A2 nya ada itu. Saya tidak mau potong ini kabelnya, sayang, sudah ada, tinggal nunggu aja. Sudah dikirim, belum nyampe, selisih 1 hari dengan karburator ini. Nanti karena sudah pengen nyoba ini, nanti saya pakai selenoid punya saya aja dulu. Ini tadi sudah saya lepas, tutup ini tabnya bak karbu, sekedar mengintip. Nah, saya intip aja tadi teman-teman, tidak saya tunjukkan. Nanti setelah kita pakai aja saya bongkar. Sepertinya tertulis 105 atau 106 nomor spuyernya. Saya belum pernah kena obeng kalau spuyernya, atau jarang sekali gitu aja. Oke, yang jelas bekas ini di sini teman-teman, dari skep sekunder ini kalau kita buka full, di baliknya ada kerak hitam. Insya Allah itu sudah pernah terpakai, tapi skep sekunder ini jarang membuka. Kemudian dari ini setelan angin bautnya, ini geriginya kayaknya ya sudah halus, ini bagian ujung. Insya Allah ya sudah sering diputar. Dan ini di ujungnya saya nggak tahu ini cacat atau memang bentuknya seperti ini, karena setahu saya itu harusnya halus ya, mulai dari bagian pangkal ini sampai ujung. Nah itu kalau sudah ada garis di sini, itu artinya sudah sering diputar-putar. Ini karbu punya saya sudah saya lepas, yang ada di mobil. Ini mau saya pasang, hanya saya mati ini teman-teman. Ini pengaruh ya, karet bootnya pompa akselerasi ini sudah longgar ya, harusnya ini rapat. Ini pengaruh sekali teman-teman. Dan ini selunitnya terpaksa saya pakai selunit saya sementara, karena soket pesanan saya belum datang. Tapi saya pastikan ukurannya harus sama panjangnya. Nah, ini nanti pengaruh teman-teman, selunit ini pengaruh, karena konstruksinya ini sudah dibuat sedemikian rupa ya, beda. Yang original itu beda, itu ada pengaruhnya sedikit ya teman-teman. Ini dari konstruksinya. Insya Allah yang pertama panjangnya ya, pastikan pas. Oke, langsung aja saya pasang di mobilnya. Setelan angin juga saya kembalikan seperti aslinya tadi, 3,5 putaran dari tertutup penuh. Idle juga tidak saya rubah. Ini cirinya teman-teman, masih selang ori, seperti ada huruf Jepang gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala, hasilnya langsung mantap. Starter panjang tidak terjadi, dan asap di knalpot mudah-mudahan bisa sedikit lebih baik, tidak perih. Nah, kalau nanti pakai ini masih perih ya, kemudian ada masalah di pengapian atau ada klep yang bocor, itu aja. Soal tes konsumsi BBM saya nanti kita lakukan di video yang berbeda, karena memang saya tidak fokus di ini teman-teman, iritnya. Saya ingin tahu karakter terutama untuk kevakumannya yang tersambung ke ini vakum delco itu beda ya. Kalau punya saya itu nanti di gas pertama, angkatan pertama, vakum delco itu tidak ketarik oktan selektor, baru setelah RPM tertentu ya. Ini mungkin dari konstruksi lubangnya ini yang bikin berbeda. Itu perlu kita amati ya, karena itu sangat pengaruh nanti di tenaga, karena menyangkut
waktu pengapian yang tepat sesuai beban mesin. Itu aja. Ini punya saya itu teman-teman. Bagian bawahnya atau mungkin keseluruhannya bukan milik Kijang ini. Ada coakan untuk jalur hisapan piston power jet. Itu sepertinya milik dari Mitsubishi ya. Colt atau L300 begitu. Ini aja. Jadi kalau punya saya itu teman-teman, meskipun tidak pakai coakan, di sini dipakainya buntu aman aja. Karena itu tadi di karbunya sudah ada coakannya. Ini tadi yang cukup lama melepas ini teman-teman, nepel. Ini yang ada di karbu saya, yang beli ini nggak ada. Saya pikir langsung bisa dipasang ya, ternyata tidak teman-teman, harus pakai nepel ini. Karena di nepel ini nanti ujungnya ada bentuk yang sama, masung gitu, supaya bisa ketemu dengan flaring dari ini selang pipa ini. Karena saya pikir sama kemarin yang FMT itu kok tidak pakai nepel itu bisa. Hampir aja ini jeratnya dol tadi saya paksa ini. Ternyata memang harus pakai nepel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aki saya kuat ya. Ini starternya pastinya agak lama karena kondisi karbu kosong, sengaja saya biarkan kosong, tidak saya isi supaya pelampungnya benar-benar nanti bisa menutup sendiri sesuai settingannya. Kalau ada kotoran biar keluar dari ventilator gitu aja. Karena namanya kan ini barang mungkin udah lama ya kesimpan itu. Alhamdulillah ini sudah hujan teman-teman. Ya di tempat lainnya ada yang banjir, tapi ya harus kita syukuri teman-teman, karena kita tunggu ini hujan ini. Soal banjir itu ya insya Allah kasus lain gitu aja. Insya Allah ya karena ulah kita sendiri. Gitu aja bahasa spiritualnya. Nggak mungkin Tuhan itu memberikan bencana langsung aja ya, tanpa ada penyebabnya. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berjalan lancar. Saya cek dulu, takutnya ada kunci. Namanya orang lupa, mekanik dagelan nih. Solenoid sudah tersambung. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Setelan aslinya stasioner maupun baut angin. Waduh, aki saya ini. Mudah-mudahan udah ngecrot pompa akselerasinya. Nah ini lupa, saya juga nggak matikan kadang. Ini kita lihat apakah sudah masuk ke bak karbu. Kita tes pompa akselerasi. Sepertinya belum masuk ini bensinnya teman-teman. Waduh. Sudah nih, udah. Nggak kelihatan, udah ngecrot. Mungkin gasnya kurang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya setelan angin sama idle-nya ini belum pas, tapi enak ini teman-teman. Oke, kita naikkan idle-nya dulu. Live saja ini biar berisik. Idle dulu, kita ingat-ingat aja namanya setting. Keras banget. Satu putaran idle-nya kita naikkan. Oke, ya udah cukup. Kita setel angin.
kita buka setengah putaran, 1 2, idle-nya naikkan sedikit lagi, 4. Pakai obeng ini keras sekali. Idle-nya sudah saya naikkan 1 putaran lagi. Kita cek setelan angin, kita tutup lagi aja. Masih ginjal, kita kembalikan ke kiri. Nah, ini kayaknya enak. Ini sepertinya masih ada masalah ini. Nah ini teman-teman, kemungkinan yaitu saya kemarin masih bingung masalah PCV itu ya, karena PCV itu ternyata ya memiskinkan, tapi memiskinkannya kemungkinan kalau posisi begini sangat banyak. Tetapi ketika terhubung selang ini, selang ventilasi ini, dia akan mendapat isapan karena kan ada di mulut karbu ini. Nah, isapan itu nanti akan menghambat ini lebih menutup. Jadi kerjanya memang bolak-balik begitu. Kalau seperti ini kayaknya jadinya terlalu miskin. Nah, ini kita coba disumbat sini. 14. Wah, ternyata masih error ya teman-teman. Nah inilah, bagaimanapun ya memang bukan baru ya. Justru kemarin saya FMT itu langsung aja teman-teman, nggak pakai setting. Setelan anginnya aja sudah nggak dirubah, pas. Bagaimanapun bukan baru, itu aja kalau saya. Meskipun ini original. Nah, ini tak bagus ini teman-teman, bootnya bocor ini. Ini harus kita ganti. Ini nanti saya jelaskan, ini sangat vital pengaruhnya. Lupa nggak dimatikan nih. Lupa sampai kolnya panas nanti. Oke, coba kita cek dengan melepas selang yang ke PCV, kita sumbat. Nah, sepertinya bagus. Nah, ini sekarang saya bingung gitu, apakah PCV ini yang bermasalah gitu, atau ya itu tadi karena kita harusnya dengan kondisi terpasang box filter itu. Nah itu tadi pengaruh teman-teman. Oke, saya setting ini dulu aja tanpa masuk ke PCV. Tapi yang jelas tenaganya beda. Dari suaranya menurut saya beda tenaga kita nggak tahu. Dari suaranya mantep gitu loh. Nah, bisa jadi ini pengapian juga perlu kita sesuaikan teman-teman, karena campuran yang berbeda pengapiannya juga beda.
mungkin ada sumbatan kalau menurut saya, karena namanya barang lama tidak terpakai. Oke, nanti kita ada video sendiri untuk tes jalan. Kalau bisa ya konsumsi BBM, walaupun saya nggak penting. Jadi ini silindernya tidak pahat gitu teman-teman, harus pakai yang original. Besok kita kalau soketnya udah datang kita tes lagi. Tapi seperti ini saya tunjukkan review aja, jadi hanya sekedar review. Seperti ini karburator yang baru saya beli gitu aja, original, tapi insya Allah bekas juga teman-teman. Karburator saya insya Allah original, tetapi tetap saja bekas yang masih layak pakai, dan kemungkinan masih semuanya di dalamnya komponennya masih dalam ambang batas standar gitu aja. Ini tadi sambil saya belayer saya kop, kalau sepertinya ada sumbatan, sekarang sudah cukup stabil. Dan kita tes untuk cap sekunder, insya Allah sudah membuka. Itulah teman-teman, saya itu kan mekanik bener-bener dagelan. Kenapa ginjal? Lah selangnya belum dipasang. Ini selang vakum suwida. Tadi saya gas-gas itu teman-teman, oktan selektornya kok gak bekerja, tidak keluar. Aduh. Wes kacau ini, jadi settingan amburadul ini. Saya agak teliti ini. Nah, ini memang tetap teman-teman, ini pengaruh ya PCV, tapi ini fatal tadi, fatal pol. Karena ini di jalur stasioner. Saya setting lagi nih. Jadinya sangat miskin. Sudah mendapat kemiskinan dari ini PCV, terus nggak dapat BLT lagi. mantap dagelnya. Nah, kita lihat sekarang oktan selektornya. Nah, tadi nggak bekerja. Gas kontan. Gas urut. Gas agak cepat. Dikit sekali. Mantap. Ini mungkin nanti akan bikin beda, pasti ini. Nah, kalau dibuat seperti itu malah nggak terlalu kelihatan perubahannya, sedikit sekali. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan video dagelan ini. Nggak tahu ada manfaatnya atau tidak. Semoga bisa menjadikan hiburan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.